kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami kembali datang mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kalau hari ini kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, bukan kebolehan dan kecakapan kami, bukan yang ada pada hidup kami. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tempat di mana setiap Tuhan, pemuda-pemudi dan remajamu menyaksikan live streaming ini. Engkau hadir melawat mereka semua Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Setiap kami ambil bagian malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan Allah yang hidup dan berkuasa. Yang memulihkan kami, yang memerdekakan kami, dan yang mengizinkan dan melayakkan kami mengalami kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami mengalami kemerdekaan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Amin. Kita ada 10, 20, 50, 100, 300. Haleluya. Belum yang ada di rumah. Ya, malam hari ini saya sangat mengucap syukur. Tuhan baik buat hidup saya. Tuhan izinkan saya ambil bagian malam hari ini. Saya mohon izin buka masker. Ya. Haleluya. Ya, saya bersyukur mulai dari kita mulai ibadah ini, saya merasa kembali 17 tahun. Haleluya. Ya, kebalikannya sekarang. Di bawah 50 tahun kata papa saya. Kalau lewat dari 50 tahun, di bawah 100 tahun. Saya masih di bawah 50 tahun. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Rasanya saya seperti flashback. Ya, saya kembali ke masa muda saya. Saya dulu berapa tahun di masa pemuda-pemudi KPI ya, BPH beberapa periode, luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya tadi dibangkitkan kembali roh saya Tuhan. Saya rindu Tuhan, sekian lama kita dibuat oleh keadaan ini, kita kehilangan satu gairah untuk boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Memang tempat tidak menjadi batasan. Tempat tidak menjadi ukuran untuk kita memuji Tuhan. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan saudara seiman kita, itu membangkitkan roh Allah di dalam kita. Haleluya. Beda rasanya. Ya, ibadah di Zoom sama kita bertatap muka seperti ini. Ya, tidak bisa dipungkiri. Lihat senyum kiri kanan mengangkat roh kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur malam hari. Dan ketika Ibu Gembala menyampaikan kepada saya, Ibu Gembala di tempat ini, ya, mau melayani di Youth and Teen. Wow, ini kesempatan yang luar biasa. Ya, saya kembali lagi merasa muda dengan kesempatan ini. Ya, dan ketika diberikan temanya, Pak Pendeta Hutagal suami saya katakan, waktu dibilang experiencing of freedom, saya bilang, ini apa maksudnya Ibu Gembala suruh saya khotbah pakai bahasa Inggris ya? Ini sih udah ciut duluan saya bilang. Tapi ternyata ya luar biasa. Dimulai dari hal-hal kecil. Karena bahasa Inggris sekarang bukan lagi bahasa yang hebat. Bukan ukuran kita sudah hebat. Anak TK sekarang sudah belajar bahasa Inggris. Komputer, handphone semuanya literaturnya bahasa Inggris. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris itu udah ketinggalan. Kalau bisa itu masih biasa. Haleluya. Upgrade masa mudamu, kapasitasmu. Ya, di mark up. Supaya tambah nilai-nilai kita di masa muda kita. Jangan sampai telat, begitu sudah tua baru merasa kenapa dulu saya tidak begini. Ya, kenapa dulu saya tidak melakukan ini dan itu. Ya, saya sekarang malah merasa kenapa dulu kita muda-mudi gak sebegini bergairahnya. Padahal saya mau lebih lagi lakukan. Haleluya. Ya, tema pada saat malam hari ini dikatakan experiencing freedom. Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23 kalau bisa ditampilkan. Saya harus bacakan dulu tema malam hari ini. Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang
Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Waktu saya baca tema ini, saya bilang bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan kita masih dalam euforia 76 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa dan negara kita. Dan bukan kebetulan juga harus saya yang menyampaikan pada saat momen ini. Ya, mungkin sebagian sudah tahu bahwa saya dan Bapak Pendeta Utagaul kami dipercayakan Tuhan memimpin Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan Hope Center Jakarta. Pusat konseling dan pemulihan diri. Bukan kebetulan kita bicara tentang kemerdekaan malam hari ini. Karena kemerdekaan berhubungan erat dengan pemulihan diri. Amin. Orang-orang yang tidak pernah merasa dijajah, yang tidak pernah merasa ditekan, ditindas, mereka nggak ada alasan untuk bilang saya sudah merdeka. Orang-orang yang sudah dijajah, yang sudah merasakan penindasan, yang bisa bilang yes saya sudah merdeka ketika mereka sudah bebas dan mengalami kemerdekaan. Amin. Jadi harus ada alasan ketika kita bilang kita merdeka. Gak mungkin tiba-tiba kita bilang saya merdeka. Apa yang menyebabkan kamu merdeka? Jadi kalau kita mau merdeka, berarti ada sesuatu dulu yang terjadi. Dan ada proses yang membawa kita sampai kita mendapatkan kemerdekaan itu. Betul. Nah, kalau kemerdekaan bangsa Indonesia, kemerdekaan karena dijajah oleh bangsa lain. Kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, khususnya kaum pemuda dan remaja, adalah kemerdekaan ketika hidup kita boleh dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Nyatakan itu dengan imanmu. Waktu kita mengalami pemulihan dengan Tuhan, di situ kita bisa katakan, I am free Tuhan. Saya bebas Tuhan. Saya merdeka Tuhan. I have freedom in my life Tuhan. Kita akan katakan itu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Kemerdekaan orang Kristen identik dengan salib Kristus. Menyalibkan keinginan daging, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Ketika kita salibkan itu, maka kita pun mengalami kemerdekaan bersama Tuhan. Kita tidak lagi ditindas. Kita hanya mengarahkan pandangan kita saja kepada salib Kristus. Maka kemerdekaan itu setiap saat, setiap waktu bisa kita peroleh. Amin. Itu janji Tuhan. Itu firman yang hidup. Allah sendiri yang berkata buat kita. Apa yang kita alami di masa muda kita atau hidup kita sebagai orang Kristen. Ada banyak. Ya, rasa takut, rasa khawatir, cemas yang berlebihan, direndahkan, kecewa, penolakan, kebencian, luka batin semuanya dirangkum di situ. Itulah penjajahan yang sekarang terjadi di zaman akhir ini. Kita nggak bicara lagi kita ditodong oleh senjata. No, oleh pisau. Kan? Pisau ditodong luka, kita kasih betadin, ada obat penyembuh, selesai. Bahkan ada obat yang bisa menyembuhkan luka sampai nggak kelihatan, operasi plastik. Tapi kalau rasa takut, kecewa, penolakan, dipermalukan, underestimate, direndahkan, itu melukai jiwa kita. Dan obatnya hanya pemulihan dari Tuhan Yesus. Amin. Obatnya hanya itu. Enggak ada yang lain. Keluarga, orang tua, teman kita. No. Mereka boleh sebentar kasih kita penghiburan ketika kita mengalami duka cita. Tetapi setelah mereka pulang, kita sendiri yang akan menghadapi itu. Betul? Lalu bagaimana supaya kita bisa benar-benar merdeka dan mengalami kebebasan dari penjajahan yang terjadi? Lewat luka batin yang kita terima setiap waktu. It is possible. Ini bisa saja terjadi kepada siapa saja, dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja waktunya. Kita nggak bisa kendalikan orang lain, kita nggak bisa kendalikan keadaan supaya bisa cocok dengan apa yang menjadi mau kita. Nggak bisa. Kita semua terbatas. Ya, kita nggak bisa atur dunia ini.
Apalagi kaum muda-mudi dan remaja. Mungkin ada beberapa di sini ya, mungkin ibu hamba Tuhan sudah menikah. Sudah teman hidup aja gak bisa kita atur, kita ubah dengan apa yang kita mau. No. Tetapi kalau kami sudah hidup di dalam Tuhan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Namanya juga pasangan hidup. Yang satu A, kita harus jadi B. Betul? Kalau kita sama-sama jadi A, kita berantem setiap hari. Apa yang menjadi kelebihan suami? Nanti kalau sudah menikah baru tahu rasanya. Enak banget. Enak sekali ketika kita harus menghadapi tantangan dan kita bisa menemukan kemerdekaan, penyelesaian di dalamnya. Amin. Kalau penjajah itu gak pernah diusir dari hidup kita, kita gak akan pernah merdeka. Setuju? Kalau penjajah itu gak pernah lepas dan tidak hilang, tidak diusir dari hidup kita, kita gak akan pernah merasakan kemerdekaan. Jadi yang harus kita lakukan, usir keluar. Ya, usir keluar penjajahan itu. Kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6. Kita belajar kepada salah satu tokoh Alkitab. Raja Daud. Orang yang begitu disukai oleh Tuhan. Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena keinginan daging, Raja Daud jatuh di dalam pencobaan. Dosa perzinahan. Itu adalah penjajah dalam hidup Raja Daud. Karena itu menjajah jiwanya. Dia gak bisa tenang setelah dia melakukan itu. Dia selalu gelisah. Dia merasa bersalah karena sesungguhnya dia orang yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan suka dengan Raja Daud. Lalu ketika dia melakukan dosa perzinahan, apa yang dia katakan? 3 kali dalam ayat yang berbeda Daud bertanya kepada dirinya sendiri. Dengan pertanyaan yang sama. Dan 3 kali pula ia melanjutkan dengan jawaban yang sama. Ini bedanya kalau hidup di dalam Tuhan. Dia tahu dia bersalah. Tapi dia tahu ada jawaban yang benar yang didapatkan dari Tuhan. Kita sama-sama baca Mazmur pasal 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Daud gelisah. Daud sadar dia tertekan jiwanya. Tertekan berarti dijajah. Dia terus dihantui rasa bersalah. Membuat Uriah istri Betsetes itu harus mati di medan perang. Bukan seharusnya mati. Oleh karena Daud yang merancangkan itu. Dan ketika itu terjadi dia merasa bersalah. Karena apa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, pastinya ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Saya yakin itu. Sehingga tidak sia-sia kita datang memuji muliakan Tuhan, mengangkat tangan dan suara kita, mengangkat hati kita, dan kita mulai menangis, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan waktu kita keluar dari tempat ini ada godaan-godaan, ada penjajah-penjajah, kemudian kita mulai jatuh di dalam pencobaan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan membuat saudara gelisah. Ya, saudara gak akan tenang dengan hal itu. Jika Roh Allah ada di dalam kita, Roh Kudus itu sendiri, Roh Allah itu sudah akan mengingatkan kita. Hei, Raja Daud sendiri menyaksikan itu. Ini firman Tuhan. Ini kebenaran. Raja Daud katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Tetapi respon Daud menunjukkan dia boleh menang atas penjajahan yang terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Dia langsung katakan di ayat yang sama. Gak pakai titik koma. Langsung dia jawab ketika dia bertanya. Langsung dia katakan berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolong dan Allahku. The power of thanksgiving. Kuasa dari ucapan syukur sungguh luar biasa. Ketika kita dimampukan untuk mengucap syukur. Berarti ada roh Allah di dalam diri kita. Amin. Orang-orang yang tidak mampu mengucap syukur. Mereka gak punya roh Allah. Sebab itu lebih dominan kedagingan mereka. Penjajah itu di dalam diri mereka. Ya. Kita sering tidak sadar
kalau kita sedang memiliki penjajah-penjajah di dalam hidup kita. Kenapa? Kita suka gak sadar lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, gaya hidup kita. Kita suka gak sadar kalau kita tuh sebenarnya lagi dijajah loh. Contoh, sesama muda-mudi, salah bicara, teman bercanda, rupanya perkataannya itu telah menyakiti teman yang lainnya lagi. Temannya ini gak merasa telah menyakiti. Dia fine-fine saja. Buat dia perkataannya sesuatu yang tidak mungkin menyakiti. Sedangkan yang mendengar ini merasa tersakiti. Termasuk ketika dibilang, "Ih, lu gendut banget sih sekarang." Sepele ya. Sepele ya. Waktu kami melayani klien muda-mudi di kantor konseling kami. Hanya karena perkataan yang sepele yang diucapkan orang tua terhadap 2 anak dalam satu rumah. Yang satu anak bisa memiliki akar pahit yang begitu dalam terhadap orang tuanya. Saya selalu dibedakan. Wow. 20 sekian tahun dia hidup setelah perkataan itu. Sekarang dia mendekati umur 30 tahun. Dia masih menyimpan akar pahit itu. Dia dijajah terus oleh perkataan yang dikeluarkan oleh mamanya. Sampai saat ini dia belum bisa melepaskan akar pahit itu. Oh, saya katakan sama dia, kamu tahu. Kalau saya katakan sama kamu, lepaskan pengampunan buat mama kamu. Itu bukan satu ukuran bahwa engkau telah melakukan kebaikan buat mamamu, no. Waktu kamu melepaskan pengampunan, kamu sedang melakukan kebaikan buat dirimu sendiri. Amin. Kamu sedang membebaskan dirimu dari penjajah itu. Jadi jangan merasa bangga. Udah, pokoknya aku mengampuni dia. Aku rela deh, aku sakit. Gak apa-apa, aku deh yang kasih dia pengampunan. Jangan. Karena orang itu belum tentu merasa dia telah menyakiti kita. Melakukan kesalahan buat kita. Jadi kita terus hidup di bawah kuk. Kita terus hidup di dalam beban itu. Padahal orang itu fine-fine saja. Dia keep moving. Dia gak peduli. Dia tetap maju. Dan kita tertambat di sini. Karena ada penjajah di dalam hidup kita. Kita belum merdeka. Waktu kamu melepaskan pengampunan buat mamahmu. Saya bilang. Kamu sedang menolong dirimu sendiri. Keluar dari penjajah yang ada di dalam dirimu. Dan kamu mengalami kemerdekaan bersama Tuhan. Haleluya. Setiap hari dia hidup di dalam tekanan perkataan orang tuanya. Luar biasa. Sampai mau 30 tahun. Hanya perbedaan uang jajan. Ketika dia masih kanak-kanak. Saya pikir tadinya sebelum saya masuk dunia konseling ini. Ya, masalah-masalah berat aja yang perlu dikonseling. Ternyata perkataan bos di kantor juga bisa bikin orang gak damai sejahtera, gak bisa tidur. Gak bisa makan, asam lambung naik, GERD, anxiety, kecemasan yang berlebihan. Mulai timbul penjajah-penjajah lain, jantung berdebar, tangan tremor, kepala pusing terus bawaannya setiap hari, badan lemes terus. Kalau kita belajar tentang ilmu kejiwaan, ya, sejak kita kanak-kanak itu sebenarnya sudah ada. Coba deh ingat-ingat, kalau kita mau tiba waktunya ujian akhir, guru belum kasih soal, kita udah keringet dingin, kita udah maaf, perut sakit, bolak-balik ke toilet, kepala pusing. Duduk gak nyaman, itu reaksi psikis normal. Ketika ada sesuatu yang mulai menyerang kita. Karena apa? Kita gak merdeka. Kita dijajah oleh rasa takut menghadapi ujian itu. Sepele kan? Tapi itu membawa dampak yang luar biasa, kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Dan kalau itu tidak diselesaikan, itu menjadi akar masalah di dalam hidupmu. Waktu kita sudah mulai bisa mengungkapkan dan melepaskan apa yang menjadi penjajah dalam hidup kita, kita akan menemukan kelegaan dan kemerdekaan bersama Tuhan. Amin. Amin. Saya pernah membaca slogan seperti ini. Time flies, people changes, memory stays. Waktu bisa berlalu dan pasti akan berlalu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi waktu untuk terus berlalu. Benar gak? Ada gak yang bisa menghentikan waktu di tempat ini? Ada gak yang bisa menghentikan waktu untuk gak berjalan? Sejam aja, semenit aja. Gak ada ya? Gak ada ya? Kalau enggak kita udah masuk TV. Rekor muri atau apapun juga.
Time flies, waktu berlalu. Gak ada seorang pun yang dapat menghambatnya. People changes, orang-orang bisa berubah. Ekonomi, pekerjaan, keadaan yang terjadi di dunia ini bisa buat kita berubah. Yang paling sering itu duit, uang, prestis, kebanggaan, harta benda bisa buat orang berubah. Yang terakhir, memory stays. Tetapi kenangan tidak bisa dilupakan. Itu akan tinggal di dalam ingatan kita. Unless kecuali kita mengalami sakit yang sangat parah, kita kemudian mengalami satu kecelakaan di dalam saraf otak kita yang buat kita amnesia dan tidak bisa lagi merecognize, mengingat, mengenali apapun juga. Selama itu tidak terjadi, kenangan itu akan tetap ada. Makanya kalau saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, teman-teman waktu kuliah dibilang, lo masih ingat gak mantan lo yang dulu? Kenapa emangnya? Kalau ketemu suka deg-degan gak? Teman saya yang lain langsung nyeletuk. Enggak lah, kan gue udah married, gak mungkin lagi lah gini-gini. Dan udah panjang lebar, dia bercuap-cuap. Saya bilang, kamu bohong. Karena itu reaksi psikis kejiwaan. Saya tidak bohong. Saya ketemu mantan pacar saya lihat dia, saya deg-degan. Ya, grogi. Tapi yang membedakan kita sudah merdeka dan tidak lagi dijajah oleh masa lalu, waktu saya menghadapi dia tidak ada lagi perasaan itu. Karena saya sudah menang, amin. Saya sudah merdeka. Saya sudah ketemu orang yang membuat saya merdeka dari rasa itu, yang dikirim Tuhan. Jadi jangan bilang, enggak lah. Enggak lah, makanya terjadi banyak perselingkuhan. Tidak salah saya bilang ini buat anak-anak youth dan teen. Karena kalian akan menuju ke arah sana. Cinta lama belum kelar katanya. Saya juga heran ya. Dengar-dengar istilah zaman sekarang keren-keren gitu ya. CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama bersemi kembali. Ada lagi tuh banyak. Ya. Karena itu. Hanya karena ketemu di FB, WA, apa kabar? Kebetulan lagi ada masalah dengan suaminya, yang satu dengan istrinya, ketemuan di warung kopi, terus curhat, nangis, dipegang tangannya, serrrr semuanya, bablas. Besoknya udah gak ngomongin lagi yang lain-lain, udah tentang mereka berdua, dunia milik berdua, lupa segalanya. Itu penjajah loh. Kita gak sadar kita lagi izinkan penjajah masuk di dalam kehidupan kita. Muda-mudi, remaja yang dikasihi Tuhan. Ayo mulai belajar memprotek diri kita dengan roh Tuhan di dalam diri kita. Kalaupun Tuhan izinkan singa yang mengaum-ngaum itu mencari mangsanya, ada celah dalam hidup kita sebagai muda-mudi. Dilihat iblis itu kesempatan. Mungkin Tuhan izinkan itu. Seperti Ayub mengalami pencobaan. Tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kita pulih dari keadaan itu. Menang, mengalami kebebasan, experiencing of freedom. Dan kita boleh katakan, saya merdeka. Amin. Amin. Slogan yang saya sampaikan tadi, itu identik dengan pemulihan diri. Kebanyakan orang berpikir, dengan mencoba melupakan apa yang terjadi di masa lalu, itu akan menolong kita untuk mengalami pemulihan diri. Katanya. Tetapi faktanya, memori tidak bisa dilupakan. Ini kebenarannya. Waktu saya mengajar calon-calon konselor, kita membahas tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berhubungan dengan alam semesta. Kalau panas saudara merasa panas, kalau dingin saudara merasa dingin. Roh berhubungan dengan pencipta kita. Ketika kita ingin roh kita semakin lagi naik level, kita mulai isi dengan pujian, penyembahan, kehidupan, kerohanian kita tambahkan. Intensitas kita, kualitas kita. Tetapi berbicara tentang jiwa, ini yang paling rentan. Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kemauan kita. Ketika tiga hal ini tidak bisa sinkron, tidak bisa saling melengkapi, disitulah terjadi penjajahan, tekanan terhadap jiwa. Dan ini tidak pandang usia,
Tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang status. Saudara sidang jemaat, saudara muda-mudi, saudara kaum ibu, kaum bapak, saudara hamba Tuhan sekalipun. Tidak luput dari hal ini. Tidak ada jaminan yang bilang kalau ibu pendeta hidupnya bebas-bebas saja dari masalah, dari godaan. Tidak. Apalagi kalau udah ada yang ngomongin soal cara berpakaian. Ibu pendeta itu kayaknya agak-agak ini ya gayanya ya. Kayak gak ada ibu pendetanya gitu katanya. Itu biasanya paling gampang itu. Cara berpakaiannya kayaknya gak pantas. Banyak yang begitu. Ya. Kalau kita sudah merdeka di dalam Tuhan, orang mau bilang apa kita gak peduli. Tetapi kalau itu adalah kebenaran ya, yang mau disampaikan, kita harus terima. Itu namanya mau mengikuti proses pemulihan. Amin. Artinya kita mau dipulihkan. Dulu saya gitu, baru-baru datang ke Jakarta, namanya di Bali. Ya, walaupun saya nggak ikut gaya hidup Bali yang kata orang Sodom dan Gomora ya. Di situ terbuka lebar akses untuk melakukan itu. Ya, dari tahun 2004 masih single, saya sudah di Bali. 2010 baru moving ke Jakarta. Saudara, saya punya kesempatan banyak loh untuk pakai tank top, celana pendek, happy-happy di Pantai Kuta, posting. Syukurnya waktu itu belum ibu pendeta loh. Coba kalau udah ibu pendeta, bisa 1000 hujatan muncul di FB saya. Makanya saya kalau FB sukanya tulis yang kalau Tuhan tiba-tiba taruhkan di hati saya tulis itu. Saya nggak mau sembarangan bikin status. Saya tidak melarang yang lain, tapi status kita mencerminkan keadaan diri kita sebenarnya. Ya, kalau saya tuliskan Engkau Tuhan Jehovah Jireh, berarti kan saya lagi menginginkan Tuhan, Engkau akan mencukupi. Itu mengekspresikan diri kita. Jadi kalau kemarahan, kebencian, umpatan yang kamu sampaikan di FB, itu menggambarkan dirimu loh. Mulai sekarang bijak, minta hikmat Tuhan. Mulai dari masa muda. Supaya ketika engkau semakin tua kan, ajarlah menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai tua, firman ini berlaku. Sampai kita nenek-nenek, kakek-kakek, firman Tuhan ini tidak berubah. Ya, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian bijak. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika orang tegur cara berpakaian saya datang ke Jakarta pakai celana bahan. Celana bahan loh, bukan celana kulot, bukan celana jeans. Baju setelan orang kerja. Itu pun masih salah. Ibu pendeta harusnya pakai sarung. Ya, pakai rok panjang, bajunya model kebaya, rambut dicepol, dikonde kalau bisa zaman dulu. Saya rambut saya pendek kayak cowok, ini lebih pendek lagi biasanya. Diwarnain lagi. Sebelum ketemu Pak Pendeta. Setelah ketemu, saya banyak sekali dipangkas. Dari hal-hal yang menurut beliau kurang berkenan. Saya tidak menyalahkan kita berpakaian, tapi berpakaian yang pantas. Kita sesuaikan di mana kita berada. Amin. Tidak ada yang salah. Kalau di kolam renang, iyalah pakai baju renang. Masa saya suruh pakai celana jeans? Betul? Pakai yang sesuai. Dengan apa yang kita butuhkan saat itu. Sejak itu saya merasa merdeka. Saya nggak peduli lagi orang bilang apa, tetapi saya mau mengikuti proses itu. Saya tidak menolak proses itu. Oh Tuhan, ternyata di sini harus begini. Orang-orang yang bisa beradaptasilah, yang bisa bertahan, bisa survive. Kita nggak bisa bikin sekeliling kita seperti yang kita mau, seperti yang kita butuhkan. Orang-orang yang bisa beradaptasi, yang bisa survive, bisa bertahan. Kalau nggak bisa bertahan, penginjil-penginjil di daerah itu udah bubar semua, pulang, nggak kuat. Kadang-kadang nggak makan, kadang-kadang nggak ada listrik. Hati melayani Tuhan, sepenuh hati kerinduan, berkorban semua, masih juga ditolak. Pulang aja, repot amat saya. Betul nggak? Kalau mereka tidak bisa beradaptasi dengan keadaan itu, mereka nggak akan bertahan dengan keadaan itu. Sebabnya butuh roh Tuhan. Para penginjil-penginjil itu harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Sama dengan kami, konselor-konselor. Saya katakan, pendoa yang memiliki jadwal doa yang luar biasa belum tentu bisa jadi konselor.
Kenapa Bu Pendeta? Katanya. Kok kami gak bisa jadi konselor? Saya bilang. Karena kamu belum diperlengkapi dengan pengetahuan bagaimana bisa melayani konseling atau pelayanan konseling Alkitabiah. Kita butuh pengetahuan, itu sebabnya kita beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita punya budi pekerti, kita punya pikiran ya, yang bisa kita isi dengan pengetahuan. Tetapi konselor harus punya kehidupan doa yang kuat. Kenapa? Tiap hari terima sampah, masalah orang, kesalahan orang, kebencian orang, kepahitan orang, tiap hari ditampung. Saya kalau sesi pertama konseling gak cukup 2 jam, 3 jam. Saya orangnya suka ngomong, pekerjaan saya PR dulunya. Begitu suruh dengerin orang, aduh luar biasa, itu perjuangan yang luar biasa. Ibu Evangelis tahu itu. Kerjaan saya cuap-cuap, memang saya dibayar untuk ngomong. Tahu-tahu saya harus duduk diam dengerin cerita ngalor ngidur 3 jam. Wow, ini perjuangan yang luar biasa kata saya. Saya enggak siapa, dulu saya bilang gitu sama suami saya. Enggak, percaya saja Tuhan akan perlengkapi. Amin. Jangan pernah bilang, saya enggak bisa singer. Saya enggak bisa main musik. Bisa, kalau ada kemauan. Orang pintar kalah dengan orang bodoh yang tekun dan mau belajar. Gak tahu apa-apa, tapi saudara mau belajar dan tekun. Pasti saudara bisa. Tapi orang pintar tidak punya ketekunan. Talenta itu apa? Tidak berlipat ganda, disimpan di tanah. Gak naik kapasitasnya, gak tambah kuantitasnya dan kualitasnya. Sia-sia. Jadi sekalipun saudara punya, muda-mudi dan pemuda punya sedikit saja. Ketika kita ada kerinduan, ya, untuk belajar, melatih diri kita dengan ketekunan, pasti Tuhan upgrade kapasitas kita. Amin. Apalagi melayani Tuhan loh. Aksesnya beda, anugerah, kasih karunia Tuhan. Amin. Ini kebenarannya. Tadi kan katanya kalau kita bisa lupakan masa lalu kita bisa pulih. No, kenyataannya memori gak bisa dilupakan. Karena itu menyangkut jiwa. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang diputar balik, dikacaukan. Lalu kebenarannya apa? Kebenarannya adalah begini. Bisa dimunculkan, menjadi pulih. Ini statement saya pribadi. Orang boleh menentang, orang boleh protes, tapi ini statement yang saya dapatkan. Ketika saya memulai pelayanan konseling ini, pemulihan diri, saya dapatkan statement ini. Menjadi pulih bukan berarti kita sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu yang membuat kita terpuruk ataupun terluka begitu dalam. Ada kepahitan, ada pengkhianatan, ada kegagalan, ada kekecewaan, ada penindasan, penolakan, duka cita dan semua luka batin. Tetapi menjadi pulih itu berarti semua hal yang terjadi di masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan atau kuasa atas hidup kita. Baik hari ini dan untuk hari yang akan datang. Haleluya. Itu tandanya saudara sudah mengalami kebebasan. Mengalami kemerdekaan. Experiencing of freedom. Jadi penjajah gak mesti harus ditodong pistol ya. Iblis sekarang cerdik. Jangan suka salah-salahin iblis sama setan ya kalau berbuat dosa. Ini karena si iblis nih. Karena si setan. Memang iblis yang menjadi tokohnya. Tapi iblis pakai apa? Pakai dunia. Semua yang ada di dunia tuh iblis bisa pakai untuk melemahkan iman percaya kita. Dia curi-curi kesempatan. Kan dibilang singa yang mengaum-ngaum. Dia keliling lihat, bukan lihat pintu yang lebar. Celah. Bagian terkecil yang bisa dilihat dimasuki oleh iblis. Yang kita pikir sepele, gak mungkin lah saya jatuh ke dalam dosa itu. Ya, tidak mau mengampuni sama-sama pemuda. Kalau ketemu duduknya jauhan. Pura-pura, kalau berpapasan pura-pura langsung belok ke sebelah kanan. Padahal gak ada kepentingan mau ke toilet. Mau gak mau ngumpet di toilet dulu. Yang penting jangan ngelihat orangnya. Saudara belum merdeka. Betul? Saudara belum merdeka kalau masih seperti itu. Salah satu tahapan daripada pemulihan diri
adalah konfront. Hadapilah. Gak enak memang. Tapi itu kuncinya kita bisa merdeka. Jangan ditahan. Jangan disimpan jadi akar pahit. Salah satu step, tahapan untuk kita bisa pulih adalah konfront, hadapi. Tapi bukan dengan kegagahan kita. Dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tadi dikatakan ayat firman ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi lihat ayat selanjutnya. Jangan terlena ketika dengar ayat yang di atasnya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Artinya apa? Tetap berjaga-jaga. Walaupun itu sudah diberikan oleh Tuhan. Ada selalu kesempatan untuk iblis mengambil kasih karunia itu. Damai sejahtera itu dari hidup kita. Sehingga kita terluka lagi, jatuh lagi dan jatuh lagi. Siapa yang mau dipulihkan malam hari ini? Yang mau dipulihkan angkat tangan, yang di rumah juga. Tuhan lihat. Tuhan lihat hati kita. Tuhan, malam hari ini Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kami mau dipulihkan dari rasa takut. Kami mau dipulihkan dari rasa gagal. Kami mau dipulihkan dari rasa kebencian kami. Kami mau dipulihkan dari rasa kecewa, penolakan. Semua yang menjajah hidup kami, yang menjajah masa muda kami, masa remaja kami, dan merampas damai sejahtera Tuhan dari hidup kami. Kami mau Tuhan, malam hari ini kami experiencing the freedom that God has given to us. Amin. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, ambil. Jangan disia-siakan. Amin. Ada begitu banyak orang yang gak punya kesempatan seperti kita. Seperti kalian semua dengar firman Tuhan ini. Mereka haus. Haus. Ngantri datang buat konseling. Saya bilang ini lagi pandemi. Saya hanya melayani seminggu paling 1 atau 2. Gak sanggup. Kenapa 3 jam loh. Belum lagi kalau doa pelepasan. Berjam-jam. Setannya gak mau keluar-keluar. Dan kami harus memprotek diri kami, keluarga kami, pelayanan kami. Berdoa puasa Pak Pendeta. Harus, sebabnya dibilang konselor harus punya kehidupan doa yang kuat. Gak main-main. Amin. Kita baca firman Tuhan, tolong ditampilkan. Amsal pasal 27 ayat 14. Ini yang membuat kita punya alasan kuat untuk tidak lagi menjadi takut. Amin. Percaya diri bahwa kita pasti akan mengalami kebebasan dan kemerdekaan bersama Tuhan. Amin. Sebab apa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada alasan. Amin. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas bumi ini. Lalu siapa yang bisa membuat kita takut dan gemetar? Saya katakan kepada seorang muda usia baru mau 30 tahun bilang, saya takut mati katanya. Rasanya badan saya ini kayak mau mati. Saya takut mati, nafas saya sudah di sini. Terus saya bilang, terus kalau kamu mati, yang kamu takutin apa? Masuk neraka, kata dia. Itu kan jawabannya. Setiap kita pasti kan gitu umat Kristiani. Takut mati karena apa? Takut neraka. Kalau gitu, selama kamu hidup, hiduplah takut akan Tuhan, saya bilang. Supaya kau gak masuk neraka. Karena kalau Tuhan bilang hari ini kau mati tapi kau masuk surga, atau 30 tahun lagi kau hidup tapi kau masuk neraka, mana yang kau pilih? Hari ini mati, cepat jawabnya. Gak takut dia mati. Saya kasih pilihan itu. Kalau Tuhan bilang sama kamu, hari ini kamu mati, tapi kamu masuk surga. Atau 30 tahun lagi kamu mati, kamu masuk neraka. Oh saya mau mati hari ini Bu Pendeta katanya. Wah luar biasa, tadi dia takut mati. Karena apa? Karena ada janji yang dia lihat. Amin.
Begitu juga kita kaum muda-mudi. Ya, kaum remaja yang saat ini menyaksikan live streaming dan ikut dalam ibadah ini. Waktu pandangan kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Juru selamat kita yang hidup. Yang telah memberikan kita freedom, kemerdekaan itu. Maka kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh dunia ini. Amin. Tidak lagi dijajah oleh dunia ini. Apapun itu, rasa takut, kekecewaan, dibuat malu, kebencian, penolakan, pelecehan, direndahkan dimanapun juga. No. Bahkan kegagalan. Itu bisa menjadi salah satu cara Tuhan memproses hidup kita. Saya banyak sekali diubahkan Tuhan lewat pelayanan konseling ini. Dulu kalau ada orang yang gak sesuai dengan harapan saya bilang, kenapa sih orang itu kayak begitu? Kenapa sih keadaan ini kayak begini? Sekarang udah enggak, karena saya udah merdeka. Saya tahu siapa penebus saya yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Saya katakan, kalau ada orang yang menyakiti saya, berlaku yang tidak benar, saya bilang, oh pasti Tuhan kirimkan ini orang, supaya saya beroleh kesabaran. Amin. Situasi yang sama, respon yang berbeda. Karena saudara sudah menang. Amin. Saudara sudah merdeka. Itu kuncinya. Kepada siapa kita berharap, itu firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada. Amin. Amin. Katakan saya mau dipulihkan Tuhan. Angkat tanganmu katakan saya mau dipulihkan Tuhan. Saya mau mengalami kebebasan. Saya mau merdeka. I am free. Saya merdeka. Saya merdeka. Saya merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin berpartisipasi dalam mendukung kegiatan dan program yang ada di Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan atau Hope Center Jakarta dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Terima kasih atas setiap dukungan ataupun partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati.